warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pancasila kelas B. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang Pancasila menjadi ideologi negara. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu David Rakel Sibarani, Dea Ananda Putri, Evira Marnolia, Fadila Adrianti, dan Rahmi Septia Juwita. Oke, kita langsung masuk ke video pembahasannya. Selamat menyaksikan. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dalam pengertian tersebut, terdapat beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Destutt de Tracy menyebut ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka, yang tidak mempunyai arti praktis. George Larin menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan berjuis dari belenggu feudal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli melihat bahwa orang-orang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan. Hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Sikap semacam itulah yang menjadikan Machiavelli menghubungkan antara ideologi dan pertimbangan mengenai penggunaan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Machiavelli melanjutkan analisisnya tentang kekuasaan dengan mengatakan bahwa meskipun menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik, seperti menepati janji, belas kasihan, dan tulus ikhlas, penguasa tidak perlu memiliki semua persyaratan itu, tetapi dia harus tampak secara meyakinkan memiliki semuanya itu. Ungkap Machiavelli tersebut dikenal dengan istilah adagium, yaitu tujuan menghalalkan segala macam cara. Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli, yang menonjolkan perbedaan antara penampilan dan realita dalam pengertian baru. Ideologi bagi Marx tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita, dan juga tidak sebagai hasil dari realita yang secara objektif gelap atau kabur, yang menipu kesadaran pasif. Beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama, Sastra Prateja. Menurutnya, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua, Surjanto. Menurutnya, ideologi adalah hasil refleksi berkat manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga, Mubyarto. Menurutnya, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan atau pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Martin Seligger. Menurutnya, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Martin Seligger menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada 2 hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif. Ideologi fundamental meletakkan preskripsi moral pada posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur, yaitu meliputi deskripsi, analisis, preskripsi teknis, pelaksanaan, dan penolakan. Ideologi operatif meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur pendukung meliputi deskripsi, analisis, preskripsi moral, pelaksanaan, dan penolakan. Yang kedua, Alvin Goldner.
Menurutnya, ideologi sebagai proyek nasional. Goldner menyatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Goldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Goldner juga mengatakan bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme. Yang ketiga, Paul Hirsch. Menurutnya, ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Hirsch menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks non-kesatuan atau non-unitary, praktik sosial, dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. Yang pertama, struktur kognitif. Artinya, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut. Yang pertama, Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentuan akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua, liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Yang keempat, kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra Peja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase embrio, yaitu berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional yang runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua, fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, fase take off yang berlangsung dari tahun 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Yang keempat, fase perjuangan hegemoni yang dimulai tahun 1920 sampai dengan pertengahan 1960, yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis, serta kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme yang jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
Yang kelima, fase ketidakpastian, berlangsung dari tahun 1960 sampai 1990, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga. Proliferasi nuklir, konsepsi individual menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Dan yang terakhir, fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, atau runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara, berakhirnya Perang Dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman dan rekan saya. Kepadanya saya silahkan. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. 1. Unsur ateisme. Terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, unsur individualisme. Dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup yang konsumtif. Terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme. 1. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. 2. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka, sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. 2. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. 1. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, ada kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. 2. Aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Baiklah, saya Evira Marnulia akan menjelaskan bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila sangat ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini sering dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan pemerintahan. TAP MPR nomor 2/1978 menjadi landasan bagi pelaksanaan P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibatnya adalah bahwa Pancasila ditafsirkan sebagai produk Orde Baru. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, program P4 yang telah ada dalam masa pemerintahan Soeharto dihapuskan. Pada masa ini, Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih fokus pada masalah politis. Pada masa pemerintahan Gus Dur, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Pada masa pemerintahan Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya, ditandai dengan tidak dicantumkannya pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Yang terakhir, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun SBY menjabat sebagai presiden 2 periode,
Namun, perhatian terhadap Pancasila juga tidak terlalu bagus. Dapat ditandai dengan belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada kesempatan ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. Sila ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap kekuatan gaib. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, dan rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain dan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka menolong, hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila pertama Pancasila diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kedua Pancasila diwujudkan dalam hal penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Sila ketiga Pancasila terwujud dalam hal mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat Pancasila terwujud dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Sila kelima Pancasila diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Fadila Adrianti akan menjelaskan bagian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu tentang argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagaimana diketahui, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Pada masa kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat yang disiarkan melalui radio maupun surat kabar. Namun, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia itu banyak memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tersebut. Bisa kita lihat pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto itu Pancasila sebagai ideologi negara diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat. Dapat dilihat pada ideologi 1, 3, dan 4 Pancasila menjadi azas tunggal bagi semua organisasi politik maupun organisasi masyarakat. Selanjutnya yaitu argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yaitu meliputi faktor eksternal maupun faktor internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu faktor pertarungan ideologis antara negara-negara superpower yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower.
Yang kedua yaitu faktor menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga yaitu faktor meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam yang pasif. Dapat kita lihat dampak konkretnya itu adalah kerusakan lingkungan seperti banjir ataupun kebakaran hutan. Selain itu, adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila itu sering terabaikan. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan, contohnya seperti korupsi, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Rahmi Siptejita, akan bahas bagian yang E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, kita akan bahas tentang esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, dan hal yang pokok. Jadi, segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, intisari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut dengan esensi, sesuai dalam konteks dan penggunaannya. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi realitas. Nah, dalam dimensi ini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua adalah dimensi idealitas. Dalam dimensi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme tujuan yang dicapai sehingga mampu untuk memotivasi diri untuk mewujudkan cita-cita. Yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas. Dalam dimensi ini mengandung relevasi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi negara bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan menciptakan pemikiran baru bagi masyarakatnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Jadi, maksud dari urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu hal yang penting dari Pancasila dengan perannya sebagai ideologi negara. Pada hal ini, kita sebagai mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formalnya saja, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara yaitu Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan bernegara. Dan Pancasila sebagai ideologi negara ini memiliki esensi dan urgensinya. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu inti atau hal pokok Pancasila sebagai dasar negara. Dan penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi ini meliputi penerapan sikap dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila serta penerapannya memiliki 3 dimensi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.